Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar semuanya? Ini adalah pembacaan atau readingan yang aku bikin seminggu sekali dari Katanya Tarot Indonesia, yang aku bikin sambil aku minum kopi, sambil aku minum kopi, em, sambil aku baca. Jadi energinya sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini aku baca. Ini tidak terikat ataupun apa ya, mengacu ataupun tentang individu tertentu, elemen tertentu, apalagi zodiak tertentu. Ini sangat bebas lepas santai. Jadi ini bisa resonate dengan kamu, bisa enggak. Bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Bisa sesuai dengan kondisi kamu, bisa juga enggak. Dan kalau memang itu tidak sesuai, berarti ini bukanlah readingan untuk kamu. Kamu boleh tetap tinggal di sini, ataupun kamu bisa move on. Termasuk kalau kamu nggak sesuai dengan aku. Kalau kamu nggak cocok sama cara aku menyampaikan readingan aku. Kalau kamu juga nggak suka dengan apapun lah, termasuk iklan dan lain sebagainya di dalam video-video aku, silahkan move on. Cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kamu, dengan kesenangan kamu. Jangan suka maksa, ya, jangan suka dipaksain. Dan karena ini readingan yang general, jadi ini bisa mengenai macam-macam. Kadang-kadang arah-arah tujuannya banyakan ke masalah cinta. Mungkin buat kebanyakan dari kamu yang udah biasa ngelihat Katanya Tarot, memang aku lebih banyak eh, melakukan reading mengenai cinta asmara, hubungan dan lain sebagainya, berkenaan dengan itu. Karena memang ya akunya lebih lebih so intuit gitu. Cuma kalau di dalam readingan ini eh, kadang-kadang ada pesan-pesan mengenai karir, mengenai bisnis, ataupun mengenai masalah-masalah lain yang kalau aku tangkep aku akan ceritain. Kalau aku lihat message-nya aku akan ngomongin. Tapi kalau misalnya aku melihat ini adalah memang energi soal percintaan, aku nggak bisa maksa ke arah situ kan. Begitu. Soalnya kadang-kadang ada orang yang tidak setuju. Jadi kalau kamu nggak suka juga masalah cita-citanya, silahkan. Banyak loh itu tarot reader yang bagus-bagus di sana yang suka baca soal karir dan lain sebagainya. Carilah yang di sana. Ya, oke, aku udah shuffle, udah cut kartunya dan sudah melakukan persiapan sebelum aku nyalain em, videonya. Maksudnya aku start recording. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam pembacaan dari Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Apa cerita dan pesan-pesannya? Untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini, The High Priest. High Priest itu adalah Hierophant. Di tradisional tarotnya ini adalah Hierophant. Ini bisa bercerita mengenai komitmen, kontrak, bisa mengenai ya hubungan ya. Hal-hal yang tradisional pada umumnya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi pada saat ini eh, mungkin buat beberapa dari kamu, kamu baru masuk ke dalam hubungan. Hubungan relationship. Ataupun buat beberapa dari kamu mengharapkan hal tersebut. Kamu ingin hubungan kamu mengalami satu peningkatan. Adanya satu ikatan, adanya satu komitmen yang lebih serius. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu pengen pengen
punya satu pekerjaan yang pasti, status yang pasti, keadaan yang pasti, yang bisa membuat kamu tuh ngerasa secure, ngerasa stabil, karena adanya satu hal yang bisa kamu pegang, adanya hal yang bisa menjadikan satu ikatan atau bound gitu ya buat kamu. Nine of Swords dalam keadaan terbalik. Dan aku lihat di sini ada satu hal yang membuat kamu memang lepas dari hal-hal yang menyulitkan kamu. Buat beberapa dari kamu yang tadinya mungkin banyak tekanan, banyak masalah, banyak beban pikiran, banyak kekhawatiran, banyak hal-hal yang berkecamuk di dalam pikiran kamu, aku lihat di sini sih, ini mulai keangkat. Mulai keangkat mungkin dikarenakan buat beberapa dari kamu ini adalah masalah spiritual dan masalah kepercayaan, keyakinan, ataupun masalah hubungan kamu dengan yang kuasa. Buat beberapa dari kamu ini bisa juga masalah hubungan kamu dengan pencipta kamu, masalah keagamaan, hal semacam itu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin dikarenakan kamu fokuskan diri kamu kepada hal-hal tersebut, kamu fokusin diri kamu kepada yang kuasa, kamu banyak mungkin melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan kamu lah ya pastinya ya. Tetapi hal ini membuat kamu lebih tenang, pikiran kamu lebih tenang, kamu lebih bisa ikhlas, kamu lebih bisa tulus, kamu lebih bisa berserah gitu loh. Cuman yang tadi aku bilang, mungkin juga dikarenakan adanya satu komitmen dan adanya satu kontrak. Ini kamu bisa lega. Three of Pentacles. Kamu lagi tapi ini komitmen bisa kamu dengan orang lain, kamu dengan diri kamu sendiri loh. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang mendedikasikan diri kamu, waktu kamu, pikiran kamu, energi kamu, tenaga kamu, dan lain sebagainya yang kamu punya untuk mengerjakan sesuatu. Ini bisa dalam bisnis, ini dalam pekerjaan, kamu mungkin lagi coba bikin usaha, dan kamu lagi fokuskan diri kamu ke situ. Dan aku lihat di sini, karena kamu fokusnya tidak kepada kekhawatiran dan ketakutan kamu, kamu lebih bisa untuk mengikis gitu loh, lebih bisa untuk konsentrasi, karena ada yang sedang kamu kerjakan, ada yang sedang mengkonsumsi pikiran kamu dan perhatian kamu, sehingga hal-hal lain yang mengganggu ini kesingkir. Kamu bisa nyingkirin itu. Tapi intinya adalah you need to commit. Kamu harus komit dengan apa yang kamu mau lakukan. Kamu harus komit dengan apa yang menurut kamu penting. Four of Pentacles. Iya, kalau aku lihat, sebelumnya mungkin kamu punya hal-hal yang kamu susah untuk lepasin. Di hal sebelumnya, di masa sebelumnya, kamu punya hal yang sulit untuk kamu lepasin, sulit untuk kamu let go ya, lepasin ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin ngelihat gue nggak bisa lagi untuk
mempertahankan hal tersebut, dan gue gak bisa maksain kondisi itu supaya sesuai dengan apa yang gue pengen, sesuai dengan apa yang gue inginkan, dan kamu muter arah kamu memutar pandangan kamu dari hal yang bikin kamu stres, bikin kamu banyak tekanan, bikin kamu gak bisa mikir, bikin kamu gak bisa tidur, bikin kamu suka begadang, ataupun bikin kamu suka ngelamun, bikin kamu suka panik, punya anxiety. Buat beberapa dari kamu, mungkin buat beberapa dari kamu stres. Begitu kamu memfokuskan diri kamu kepada hal yang kamu kerjakan, buat beberapa dari kamu mungkin ini ada hubungannya kamu masalah komitmen kamu dengan seseorang yang memiliki masalah yang bikin kamu pusing. Tapi kamu berusaha untuk nggak mikirin hal itu dan kamu ngalihin itu ke pekerjaan kamu. Dan kayak ya udahlah, apa yang terjadi terjadilah. Karena yang aku lihat di sini, kamu lebih pasrah gitu loh. Kamu lebih nggak sekekeh sebelumnya. Rasanya yang aku lihat dari kartu kamu seperti itu. Sorry kalau aku bilang aku kamu, ini cuman untuk mempermudah ya. Karena aku ngelihat di sini hal yang tadinya menyakiti pikiran perasaan kamu udah mulai bisa untuk pelan-pelan ngelepasin hal-hal itu. The Chariot. Tapi pastinya tidak akan ada yang langsung. Ya. Ini nggak akan cepet. Kalau yang aku lihat ya, wave-nya atau terpaannya ataupun gelombangnya ini bukan yang cepat berlalu, tapi akan berlalu. Masalah, rintangan, kesulitan kamu ini akan bisa kamu lampaui. Tapi butuh proses, butuh waktu, butuh kegigihan kamu. Ten of Swords. Kok nggak bisa sih dilihat? Ten of Swords, Two of Swords, Two of Swords. Dan aku lihat di sini hal-hal yang ngeblok kamu itu sebenarnya sudah ada. Maksudnya masalah-masalah itu, warning itu, apa yang perlu kamu perhatikan itu, ini udah bisa kamu lihat. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam hubungan, baik yang bersangkutan dengan komitmen kamu, baik di dalam diri kamu sendiri ataupun keluarga dan lain sebagainya, yang kamu ngerasa kok susah amat sih, kok ribet amat sih, kok nggak bisa sih gue jalan lagi, kok nggak bisa sih gue lepasin begitu aja. Sebenarnya hal ini kalau saja kamu mau membuka mata kamu, kalau kamu lihat nih ya gambarnya, nah nih jelas ya, hal yang bikin kamu keblok, hal yang bikin kamu mandek, itu sebenarnya sudah bisa kamu lihat. Kalau saja kamu tidak memblok perasaan kamu tidak menutup mata kamu dan telinga kamu. Aku sering ditanya dengan beberapa orang yang sering nonton katanya Tarot Indonesia, baik
baik juga yang di channelku yang lainnya. Dia menghadapi satu situasi yang sudah sangat menghancurkan dirinya, sudah sangat menyakiti dirinya, sudah sangat tidak menguntungkan. Dan dia bingung. Dia harus ngapain? Bukan aku tidak mau kasih jalan keluar. Tetapi tujuan aku untuk baca tarot adalah mengajak audiensku, mengajak teman-temanku yang suka nonton Katanya Tarot ini untuk melihat dan berkembang, belajar dan menjadi pintar dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan dia. Kalau kamu selalu mengharapkan orang nyekokin kamu, nyuapin kamu, nyodorin kamu, kamu gak akan bisa belajar. Kamu gak akan bisa berkembang. Nanti hal yang lain lagi datang, akan begitu lagi. Hal yang lain lagi datang, masalah yang lain, kesulitan yang lain. Selama kamu ngarepin orang untuk nyodorin solusi itu, kamu tidak akan pernah bisa belajar menciptakan solusi itu untuk diri kamu. Kamu tidak akan bisa belajar hal-hal apa sih yang kamu biarkan ada di dalam kehidupan kamu. Hal-hal apa yang tidak kamu biarkan untuk terjadi sama kamu. Termasuk dengan apa yang orang lain lakukan kepada kamu. Bila ini adalah masalah di dalam hubungan. Banyak orang yang sudah seringkali disakiti dengan orang yang dia dealing karena dia ada dalam satu komitmen dengan orang itu. Tapi orang itu terus melakukan hal yang merugikan dia secara mentally, secara emotionally, bahkan sampai physically. Udah sangat menyakitkan sekali, Kak. Dia udah sangat kurang ajar, Kak. Dia main sama orang lain tuh udah kayak aku tuh udah gak ada harganya, Kak. Dia ninggalin aku kayak aku tuh gak punya perasaan, Kak. Dia morotin aku. Dia mempergunakan aku, mengambil keuntungan dari aku. Aku berhubungan dengan orang yang suka ngatain aku, yang suka mengabuse aku secara mental, secara perasaan, bahkan secara fisik. Aku harus apa? Harus apa? Yang perlu ditanya adalah diri kamu sendiri. Harus apa? Kamu lihat orang yang ada bersama dengan kamu atau orang yang dealing dengan kamu melakukan sesuatu yang merugikan kamu, yang menyakiti kamu, yang merusak kamu. Apa yang kamu mau lakuin? Selama ini, apakah benar kamu tidak tahu apa yang terjadi? Atau kamu pura-pura tidak tahu apa yang terjadi? Karena itu yang sering kali terjadi sama orang yang aku gak tahu harus ngapain, aku gak tahu gimana caranya. Kamu bisa mendeskripsikan perbuatan orang yang melakukan sesuatu. Kamu bisa mendeskripsikan perbuatan mereka dan mendeskripsikan bagaimana hal itu memberikan dampak kepada dirimu. Itu bisa. Karena mereka melakukan A, ini membuat aku menjadi sakit. Karena mereka melakukan B, ini membuat aku rugi. Karena mereka melakukan C, ini membuat aku jadi merana. Lalu kamu harus ngapain? Kalau udah tahu, kamu ditancap-tancapin pakai pisau, dan udah berdarah-darah, dan darah kamu
itu ada limitnya. Dan kamu bisa mati, atau kamu bisa lumpuh, atau kamu bisa luka-luka, kamu bisa celaka. Apa yang harus kamu lakukan? Tapi selama kamu tutup mata, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Nggak akan bisa kemana-mana. Bingung caranya gimana. Aku nggak tahu harus bagaimana keluar dari situasi ini. Aduh, ini udah sangat nyakitin aku. Ini bukan cuma masalah dalam percintaan, bisa masalah keluarga. Bisa loh. Antara anak dengan ibu, anak dengan ayahnya, anak dengan saudaranya, anak dengan orang tua dengan anak, itu bisa juga terjadi. Bahkan bisa terjadi dengan pertemanan. Bahkan bisa terjadi dengan rekan bisnis. Mungkin dikarenakan sudah ada kontrak, udah ada komitmen. Atau ada sesuatu yang mengikat seperti hubungan keluarga, hubungan sahabat, dan lain sebagainya. Atau yaitu percintaan, udah ada masalah di dalam, gua udah masuk ke dalam hubungan rumah tangga. Dan walaupun ada yang terjadi di situ, kamu mungkin pura-pura nggak mau tahu. Udahlah, gua alihkan saja perhatian gua ke mana. Terserah deh, mau apa aja. Bisa seperti itu tone-nya. Tapi apa? Kalau kamu hanya melarikan diri dari masalah, yang ada kamu akan kepentok. Tapi kalau, ya kan, kalau misalnya gini, kamu di dalam ruangan dan kamu nggak ngelihat pintunya, tapi kamu ngelihat ada bahaya atau sesuatu yang tidak enak mengejar kamu, kamu akan keliling-keliling di dalam ruangan itu aja, dikeliling-keliling aja sampai capek, terus kamu nggak bisa apa-apa, terus kamu lari lagi, tapi kamu nggak kemana-mana. Kamu cuma mungkin berharap sampai ini semua berlalu. Kapan berlalunya, kapan berubahnya situasi ini. Karena kalau aku lihat di sini, situasi ini bisa terjadi. Oke, the bottom of the deck-nya adalah Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Dimana kalau dia dalam keadaan terbalik, ini adalah orang yang nggak mau ngomong, orang yang nggak mau jujur, orang yang tidak mau bertindak, orang yang tidak mau mengambil keputusan, orang yang tidak punya sikap. Takut. Takut nanti begitu, nanti begini. The bottom of the deck. Dan akhirnya, yang tadi aku cerita, berkeliling, karena apa? Ya ini. Kamu tidak mau membuka mata kamu. Sehingga kamu tidak bisa melihat jalan keluarnya. Mungkin di dalam pikiran kamu, nanti kalau misalnya aku lewat pintu itu, aku lewat jendela ini, aku lewat sini, nanti akan ngikutin aku lagi. Nanti aku akan jatuh, Tapi selama kamu mengkhawatirkan banyak hal, overthinking, dan kamu tidak mau melihat kenyataan yang ada, kamu akan selamanya muter-muter di situ aja. Makanya kadang-kadang ada orang yang punya masalah seperti ini dan dia tidak mau belajar ataupun mempelajari situasi dan kondisinya. Terus itu terulang lagi di hubungan berikutnya. Yang kuasa semesta ini akan terus memberikan kita pelajaran yang sama sampai kita mengerti dan kita bisa belajar. Kita bisa tahu caranya.
sehingga dia bisa kasih kita mata pelajaran lain ataupun pelajaran-pelajaran lainnya lah untuk kita pelajarin. Kalau sudah bisa. Tapi kalau belum bisa, dia akan kasih lagi pelajaran yang sama sampai kamu mengerti. Makanya kadang-kadang, kenapa sih kok hidup gue begini? Masalah yang ini lagi, ketemu sama orang yang begini lagi, sama orang yang memperlakukan aku begini lagi. Hal-hal yang seperti itu kadang-kadang sering berkali-kali terjadi. Karena apa? Karena di saat sebelumnya kita tidak mempelajari dan tidak mengerti. Apa yang harus kita perbuat saat hal ini, saat orang semacam ini, saat situasi seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau terus-menerus kamu mengharapkan ada orang yang memberikan jalan buat kamu, memberikan solusi kepada kamu, ya itu gak akan bisa kamu pelajari. Termasuk di saat kamu berhubungan dengan orang yang kerap kali menyakiti hati kamu. Dan mengharapkan orang itu bisa berubah. Padahal kamu mestinya sudah melihat. Karena di sini, ini adalah orang yang tidak mau melihat red flags. Adalah warning bahwa ada hal-hal yang bisa membahayakan kamu, yang bisa mencelakakan kamu, yang bisa menyakiti kamu, di mana kamu seharusnya sudah mengambil sikap akan hal ini. Tapi kamu menunda. Jadi kuncinya ada di kamu. Kalau kamu melihat ada orang yang nyakitin kamu, sekarang kalau kamu ngelihat ada orang mau masuk ke jurang, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ini orang normal ya, bukan orang ngejam. Pasti kamu kan, jangan nanti masuk jurang. Ataupun misalnya ada penjahat gitu yang bakal nyakitin seseorang. Orang ini mau masuk ke deket si orang penjahat yang mau menyakiti orang ini. Kamu bakal ngomong apa? Jangan. Nanti kamu disakitin, nanti kamu dibunuh, nanti kamu dicelakain sama dia. Kalau kamu ngelihat orang, kamu bakal ngelakuin itu enggak? Kalau aku sih ya. Kalau kita kalau kita normal maksudnya. Lain kalau kita psikopat ya biarin aja dia masuk gitu kan. Tapi kalau kamu ngelihat hal tersebut, kamu pasti ngomong itu. Jangan, ini akan nyelakain kamu. Orang kalau kita ngelihat ada anak kecil mau main api, jangan, nanti kebakar. Pegang pisau, jangan, nanti ketusuk. Ya kan? Sekarang kalau orang itu adalah kamu, masa kamu gak bisa ngomong itu? Gila, dia cuman gunain gue kalau lagi ada maunya. Gila, dia cuman pergunain gue kalau misalnya dia mau duit. Dia cuman nge-use gue, ataupun dia pergi, dia kayak gak menghormati gue. Dia selingkuh sana sini. Dia ghosting. Dia dia ego dan lain sebagainya yang menyakiti kamu, yang bikin kamu susah lah intinya. Terus kira-kira kamu mau ngapain ini? Mau terus menyerahkan dirimu ke dalam si bahaya itu,
dan membiarkan diri kamu disakiti terus-menerus, atau kamu mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri kamu. Untuk gak terus-menerus diperlakukan tidak terhormat sama orang lain. Untuk terus-menerus dihina sama orang lain. Untuk terus-menerus disakiti sama orang lain. Untuk terus-menerus ditelantarkan sama orang lain. Untuk terus-menerus dirugikan sama orang lain. Pilihannya tetap kembali lagi ke kamu. Mau orang ngomong sekenceng apapun. Bahkan dulu tuh aku pernah bilang sama aku pernah ngomong kalau nggak salah deh di Secangkir Kopi Tarot. Tuhan pun nggak bisa ngapa-ngapain kok. Maksudnya negor kamu, ini bahaya gitu loh. Ini nggak baik buat kamu. Kalau kamunya nggak ngapa-ngapain, kalau orang nggak mau berubah, nggak akan bisa. Sampai orang itu ya mau berubah, mau ambil sikap, mau ambil keputusan, mau berkata jujur. Kadang-kadang kita berusaha ngeblok. Ini tidak apa-apa buat aku, hanya untuk tidak melihat. Kamu pernah lihat burung apa namanya? Burung kuntul. Kalau nggak salah. Yang kalau misalnya ada bahaya, dia nyelupin kepalanya di dalam tanah. Tapi leher ke kaki ada di luar. Dan kalau ada yang mau mangsa dia dengan gampang ya. Tapi dia, karena dia nyelupin palanya ke dalam tanah dan dia gelap gak bisa lihat apa-apa, dia pikir aman. Dia pikir dia bakal selamat. Jangan jadi seperti itu. Kamu harus aware. Harus waspada. Harus mau jujur. Jujur apa yang kamu lihat. Jujur dengan apa yang kamu pikirkan. Jujur dengan apa yang kamu rasakan. Saat memang situasi dan kondisi kamu. Saat orang yang dealing dengan kamu. Saat mungkin situasi dan kondisi yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan ataupun dengan usaha dan bisnis kamu. Ataupun dengan hubungan kamu dengan keluarga kamu dan teman kamu ini sudah toksik. Sudah meracuni. Beracun. Tidak sehat lagi. Lama-lama kamu taruh diri kamu di situ, ya kamu akan celaka. Masa harus diomongin? Keluarlah dari kondisi itu, kan enggak. Walaupun kamu diomongin, kembali lagi, yang pegang kuncinya itu kamu sendiri. Apa yang harus kamu lakuin? Gitu. Ya? Oke? Ini adalah readingan untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Semoga ada yang bisa diambil jadi manfaat, ambil jadi hal yang berguna. Kalau misalnya pun tidak, jadikanlah sebagai hiburan. Terima kasih. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang kamu kasihi. Namaste.